Al-Maidah ayat 5. Insyaallah akan kita bahas tafsir surah Al-Maidah ayat yang kelima. Tanggal 7 ini kan ada seminggu yang lalu. Ya. Jadi kita bahas pada ini tanggal 9 Juni. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat surah Al-Maidah ayat kelima ini dan kita diberikan oleh Allah kecerdasan menangkap hikmah di balik surat Al-Maidah ayat yang kelima ini. Sebelumnya seperti biasa kita awali dengan kita bermohon kepada Allah melalui surah Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi dan Al-Insyirah. Semoga segala hajat, cita-cita kita, segala permohonan kita dikabulkan oleh surah-surah mukjizat yang kita baca. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil baru hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru kami, Allah seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. Kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, pulihkan tauhid kami dari syirik, bidah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Kami hanya ingin ridho ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Lindungi kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min hadirkan ya Allah di sekeliling kami ya Allah, di negeri kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ayat Kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati شيء
mudahkan segala urusan dunia akhirat kami, berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza Surah Al-Maidah ayat yang kelima. Sudah paham Al-Maidah yang kelima? Atau di depan sana? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق Allahul Azim. Silakan terjemahnya. Kamu betul. Oh, tidak. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, tidak pula menjadikannya gundik-gundik harim-harim. Barang siapa yang kafir sudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang maha benar Allah dengan segala. Terima kasih Bang Panggan. Terjemahan surah Al-Maidah ayat yang kelima. Jadi ada bahasa yang perasaan gundik-gundik. Harim-harim. Ya, harim-harim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-yauma, pada hari, ya, uhilla lakum, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu. Makanan kamu halal juga bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini, menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita yang menjaga kehormatan
kehormatan di antara orang-orang yang diberikan Alkitab mereka sebelum kamu, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mahar atau mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak maksud berzina dan tidak boleh menjadikan gundik-gundik, ya. Barang siapa yang kafir serta beriman tidak menerima hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang berdosa. Ini terjemahannya. Saya mengutip beberapa tafsir supaya nanti ini hasanah. Nah, nanti baru kesimpulannya di akhir. Jadi jangan, mohon maaf, jangan di dulu ya, yang dikat dulu. Soalnya banyak tafsirnya, saya beberapa kali tafsir, banyak sekali. Sampai nanti saya ringkasannya nanti di akhir. Nanti maksudnya. Karena ini memang ulama berbeda pendapat. Tapi ini untuk hasanah perbendaraan pendapat ulama. Dari awal saya mengungkapkan tafsir Al-Muyassar. Tafsir Muyassar ini adalah tafsir di Kementerian Agama di Saudi Arabia. Tafsir yang menjelaskan dari ayat Al-Maidah ini adalah Allah menghalalkan makanan para ahli kitab. Sebagaimana Allah menjelaskan kehalalan makanan bagi kita, bagi mereka, kita bagi mereka. Dan Allah menghalalkan kita menikahi wanita beriman yang menjaga kehormatannya, serta menghalalkan untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya, baik itu dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Jadi emang bahasanya begini, nanti baru jelas apa maksudnya. Allah mendahulukan penyebutan wanita mukminah karena dia lebih layak dan lebih utama untuk dinikahi. Dan Allah menjelaskan hak wanita ahlul kitab dalam perkara mahar mas kawin dan memperingatkan dari keingkaran terhadap asas-asas keimanan dan syariat-syariatnya. Karena bisa jadi berkumpul dengan ahli kitab akan membuat hatinya condong untuk meninggalkan agama. Hal ini untuk menjelaskan bahwa saya menikahi wanita ahli kitab bukan berarti menerima semua keyakinan mereka. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir dia di bawah pembahasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Wahid Imam Masjidil Haram, dan di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah pada kalian hari ini kaum mukminin bahwa Allah menghalalkan bagi kalian hal-hal yang halal lagi baik. Dan sembelihan-sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani, jika mereka menyembelihnya sesuai dengan ajaran syariat mereka, maka itu halal bagi kalian. Dan sembelihan-sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Dan dia menghalalkan bagi kalian, wahai kaum mukminin, untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga diri, yaitu wanita-wanita merdeka yang mukminah, lagi menjaga diri dari perbuatan zina. Demikian pula wanita-wanita terus ya, jadi bukan satu wanitanya ini. Cocok. Merdeka menjaga kehormatan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bila kalian berikan kepada mereka mas kawin mereka, sedang kalian adalah orang-orang yang menjaga kehormatan, bukan dengan perbuatan perzinahan, lalu lagi tidak menjadikan mereka simpanan-simpanan, serta kalian merasa aman dari terpengaruh dengan agama mereka. Barang siapa mengingkari ajaran sang iman, sungguh telah terhapus amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian tafsir yang berikutnya menurut Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaimi, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, ya, tafsir Al-Wajiz namanya. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad, alumni bukan di Sudan, S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Kalau Saifullah alumni LC, lulusan Ciputa. Citayam. Bahasanya IN Ciputa. LA Citayam. Kelteng Agung. LC kan dulu ada gelar LC kan. LC itu gelar. Kalau saya kan SAG. LC itu lulusan Ciputa. SAG itu ada singkatan apa itu? Agama. Bukan, sarjana alam goib. Apa? Enggak bercanda. Alam goib. Allahu Akbar. Maaf bercanda tadi. Yang ini bercanda saya. Jadi sebenarnya sarjana agama itu sudah nggak ada lagi, sekarang gelar diganti dengan gelar yang disamakan karena udah di universitas. Jadi sesuai dengan jurusan. Kalau tarbiyah SPD, kalau hukum atau syariat SH sarjana hukum, kalau bisnis atau ekonomi Islam SE sarjana ekonomi. Jadi disamakan karena universitas kan. UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi kita nggak tahu basicnya syariah atau ekonomi.
Nah, nanti ketahuan dari si jasanya. Nah, dari jasanya. Jadi saya ketahuan dari ijazah dan nilainya. Karena dia orang merasa pengawasan syariah lebih rendah daripada ekonomi gitu loh. Nah, itu. Jadi persoalan. Nah, itu wallahualam nanti Pak Hasra bisa mengerti. Nah, menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tafsir surah Al-Maidah ayat yang kelima ini, Allah mengulang kembali penghalalan yang baik-baik untuk menegaskan nikmatnya dan untuk mengajak para hamba mensyukurinya dan memperbanyak zikir kepadanya, di mana dia membolehkan apa yang mereka butuhkan dan mereka dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang baik. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Maksudnya sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani adalah halal bagimu wahai kaum muslimin, bukan orang-orang kafir selain mereka, di mana sembelihan mereka tidak halal bagi kaum muslimin. Hal itu karena ahlul kitab menibaskan diri kepada rasul-rasul dan kitab-kitab Allah, dan para rasul semua telah menyepakati diharamkan menyembelih untuk selain Allah, karena itu adalah syirik. Orang Yahudi dan Nasrani meyakini diharamkan menyembelih untuk selain Allah. Oleh karena itu, sembelihan mereka dihalalkan, sedang selain mereka tidak. Dan dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud makanan dalam ayat ini adalah sembelihan mereka, dan bahwa makanan yang bukan merupakan sembelihan seperti biji-bijian, buah-buahan, ahlul kitab tidak memiliki kekhususan padanya. Bahkan yang dibolehkan walaupun itu juga makanan selain ahlul kitab. Di samping itu menisbatkan makanan kepada mereka menunjukkan bahwa ia adalah makanan dari hasil sembelihan mereka. Dan tidak bisa dikatakan bahwa penisbatan ini menunjukkan kepemilikan, bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini apa yang mereka miliki. Tidak demikian, karena ia tidak dibolehkan dengan cara mengambil secara tidak sah, bahkan tidak pula dari kaum muslimin. Pak, nisbat itu apa sih? Oh, nisbat ya. Tadi nisbat ditujukan bahasa ini. Itu bahasa Arab, cuma susah menerjemahkannya. Ya kira-kira ditujukan atau dilibatkan. Oh, bukan ini Pak, menyerahkan gitu bukan ya? Bisa jadi, tapi lebih tepat ditujukan. Ini menurut Syekh Wahbah Al-Junis. Nanti penjelasannya panjang sekali, tapi nanti saya jelasin. Ini juga sama. Nah, sekarang kan penjelasan apa sih ahlul kitab itu? Kelihatan nggak? Kecil. Wah, kecil. Ya. Kalau nggak kelihatan nanti saya jadiin, maaf saya jadiin dulu. Tunggu saya jadiin. Nah, di mana tadi? Kecil. Ini nggak kelihatan ya? Nah, bisa ya kan bisa. Ini kan kalau ngetiknya kadang-kadang kalau udah malam-malam gitu. Maaf ya, ini harus dibesarkan. Apa sih maksud ahlul kitab itu ya? Ahlul kitab. Ini penjelasan tentang ahlul kitab. Syekh Ibnu Taimiyah. Ahlul kitab itu adalah ditujukan ahlul kitab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajaran ahlul kitab yang hidup di zaman beliau sudah mengalami nasikh wa tabdil, penghapusan, penggantian. Kitab Taurat dihapus diganti, kitab Injil dihapus diganti. Jadi Injilnya, Tauratnya sudah tidak bisa dikatakan asli, jadi original kalau kata Bang Pardan, original. Jadi sudah banyak penghapusan dan penggantian. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi Nasrani, mereka ahlul kitab. Ayat ini bukan khusus membicarakan ahlul kitab yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab tanpa penghapusan dan penggantian. Begitu pula tidak ada beda antara anak Yahudi dan Nasrani yang hidup setelah adanya pergantian Injil Taurat di sana sini dan yang hidup sebelumnya. Jika setelah adanya perubahan Injil Taurat di sana sini, anak Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab. Begitu pula ketika anak Yahudi dan Nasrani tersebut hidup sebelum adanya perubahan Taurat Injil, mereka juga disebut ahlul kitab, dan mereka kafir jika tidak mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman beliau, wa qulil ladzina utul kitab, dalam Al-Imran misalnya ayat yang ke-20, ya, katakanlah kepada mereka yang telah diberikan ahlul kitab,
Allah tentu saja mengatakan ini kepada orang yang hidup di zaman Nabi SAW ketika beliau diperintahkan menyampaikan wahyu, dan tidak mungkin ditujukan kepada orang Yahudi Nasrani yang telah mati. Ahlul kitab artinya orang yang punya kitab, sebutan bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang teguh kepada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Tuhan selain Al-Quran. Pembicaraan ahlul kitab dalam kajian fikih antara lain mengenai cakupan pengertiannya, hukum menikahinya, hukum memakan sembelihannya. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, ulama tafsir dan fikih sepakat menyatakan komunitas Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab, sedangkan komunitas lainnya diperselisihkan. Dengan kata lain, setiap Al-Quran menyebut istilah ahlul kitab dengan berbagai istilahnya, maka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Al-Quran menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan ahlul kitab untuk membedakan mereka dari kaum penyembah berhala atau syirik. Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok, itu kan yang disembahkan berhala patung. Dia bukan ahlul kitab, bukan. Dia penyembah patung, musyrik, ya syirik. Mengenai hukum memakan binatang sembelihan ahlul kitab, terdapat perselisihan pendapat di antara ulama fikih. Jumhur mufassirin dan fuqaha seperti Ibnu Abbas dan beberapa tokoh kalangan tabi'in seperti Atha bin Abu Rabah, Muhammad bin Syekh Az-Zuhri, Amir bin Syarih As-Salabi, dan Mahmud bin Abu Muslim berpendapat umat Islam boleh halal secara mutlak memakan sembelihan ahlul kitab menurut mereka. Sementara itu terdapat juga sahabat seperti Aisyah binti Abu Bakar, bukan yang sahabat, beliau adalah istri daripada Rasulullah SAW. Allahumma shalli Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, Taus bin Al-Hasan Al-Yamani membolehkan memakan sembelihan ahlul kitab dengan ketentuan. Ahlul kitab dimaksud ketika menyembelih hewan menyebut nama Allah. Jadi ketika dia menyebut nama Allah, ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah, pokoknya Bismillah aja. Allahu Akbar. Nah, orang Yahudi mungkin nyebut juga Bismillah aja, nggak ada Allahu Akbar. Bismillah. Maka ketika menyembelih itu menyebut nama Allah, haram memakan binatang sembelihan tersebut. Ketika tidak menyebut nama Allah, maka haram. Tapi ketika dia menyebut nama Allah, halal itu. Yahudi bilang Bismillah. Misalnya, ini kan menurut Aisyah, Ali bin Abi Thalib bin Umar. Kalau dia menyebut, ini seandainya, maksudnya begitu ayat ini. Makanya kan saya jelasin pelan-pelan. Ya sama juga sama istri pelan-pelan. Jangan langsung ke poin. Doa dulu, ya kan. Allah majani syaitan, majani syaitan. Mana kuat? Ada yang ujian dulu bang. Mana kuat? Ya nggak enak. Sementara itu terdapat juga sahabat menikahi perempuan ahlul kitab. Sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, ulama fikih tentang kebolehan lelaki muslim menikahi perempuan ahlul kitab dalam hal ini yang berdasar. Hal ini berdasarkan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah 221, ya, menikahi perempuan ahlul kitab. Ustaz, definisi ahlul kitab di sini apa ya untuk perempuan? Maksudnya? Tadi kan udah dari. Nah ini makanya satu-satu. Ini konsentrasinya wanitanya. Kalau tadi enggak konsen. Oh konsen ya. Nanti yang ketemu. Satu-satu. Pengen nanya nggak Wanita ahlul kitab. Ya, kita Dengan wanitanya ahlul kitabnya di perempuan itu berarti. Iya. itu penyebutan untuk Yahudi orang-orang selain penyembah berhala. Karena saat itu sudah ada ahlul kitab orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi dengan Saya pikir saja. Kenapa? Ustaz aja. Nah, saya pikir. Bukan. Jadi ahlul kitab itu penyebutan orang yang tidak menyembah berhala, yang dia masuk percaya kitab Taurat, kitab Injil, tapi di zaman Nabi. Tuh ada yang menyembelih, ada yang menikahi. Bagaimana? Ibnu Umar tidak sependapat dengan para sahabat dan ulama yang membolehkan seorang muslim mengawini perempuan kitab. Dia berpendapat bahwa ahlul kitab adalah bagian dari orang-orang musyrik. Menurut Ibnu Umar, Ibnu Umar ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Saya tidak tahu lagi
Adakah syirik yang lebih besar dari ungkapan seorang perempuan bahwa Tuhan adalah Isa atau salah satu dari hamba Allah? Kata Ibnu Umar ini. Makanya menikah itu kita haram hukumnya. Menurut Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab. Senada dengan pendapat Ibnu Umar di atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara seorang muslim dengan non muslim, baik ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, baik laki-lakinya yang muslim atau perempuan yang muslimah, haram hukumnya. Fatwa ini. Pertimbangan apa alasan dikeluarkan fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan, kerugian, mafsadah yang lebih besar di samping kebaikan atau maslahat yang ditimbulkan. Maaf ya, ini pernah dilakukan, harus saya jelaskan. Seorang cendekiawan muslim, anaknya menikah dengan ahli kitab. Saya bisa menyamain, kalau sebentar nggak apa-apa. Ya. Nadim Al-Karim. Nadim Al-Karim. Gimana Pak? Seorang cendekiawan muslim punya anak, anaknya menikah dengan ahli kitab. Tahu saya almarhum ya. Nah, ya. Nah, nanti disebutin. Nah, pokoknya artinya dia berpendapat ini berbeda dengan Ibnu Umar. Tapi Ibnu udah mengeluarkan fatwa haram. Ini fatwanya kan. Nah, untuk menghindari perbedaan tadi, MUI membuat fatwa. Siapapun ahlul kitab, pokoknya bukan muslim haram menikahi. Ini fatwanya ada. Tapi nomornya nanti bisa di-googling. Nanti bisa fatwa nomornya. Kan fatwa itu kan ada nomornya tuh, ada urutan tanggal berapa dikeluarkan fatwanya. Itu biasanya ada. Saya mau maaf belum harus ditunggu dulu di googling. Tapi ketemu. Intinya haram menikah ahlul kitab. Nah, itu ya, itu jelas. Nah, ini udah saya menjelaskan. Menurut Ibnu Katsir, ya, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa makan ahlul kitab 9 ahlul kitab. Di antaranya bentuk penerapannya Rasulullah SAW pernah mendatangi undangan. Pernah nih Rasulullah nih, undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita pada saat perang Khaibar. Wanita ini adalah wanita ahlul kitab. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW balul hadiah wala yakulus sadaqah. Ya, Rasulullah menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Ya, Rasulullah menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Makanya maaf ya, ketika Nasr dan Pak Pada waktu itu ngasih dua amplop, nah kan jelas nih, ini apa nih ya? Lalu Pak Nasr mengatakan ini untuk pesantren. Nah itu nggak boleh diterima oleh saya untuk pesantren sedekah, tapi hadiah kita terima karena saya punya istri baru satu, saya terima. Rasulullah SAW Menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Makanya saya terima hadiah dan tidak memakan sedekah. Jadi sedekah nggak boleh dimakan. Artinya sedekah itu adalah untuk fakir miskin, untuk pesantren, untuk lembaga-lembaga, untuk yatim. Gitu. Menerima hadiah Rasulullah. Jangankan dari muslim, dari orang muslim pun di sini diterima. Terima hadiah, dan hadiah mah boleh. Sebagai bentuk penghargaan, penghormatan hadiah kan. Hadiah itu seperti orang juara lomba itu hadiah, terima dong. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaibar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Rasulullah makan kan, Anda tahu kan? Apa yang terjadi? Rasulullah tidak tahu ada racunnya, ya. Dan akhirnya, tapi diberitahu oleh malaikat Jibril, tapi sudah makan. Setelah itu, beliau kan mengalami sakit, ya kan? Nah, artinya ini maksudnya kisahnya begini kan? Kesimpulannya, kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal kambing itu disembelih oleh orang Yahudi. Artinya beliau menilai halal daging kambing yang disembelih oleh orang Yahudi. Bukan sembelih kan, malah disiapin. Padahal racun. Ya, artinya walaupun disembelih orang ini orang muslim, betul. itu Terima. Itu sampai begitu. Tapi ternyata itu racun. Rasulullah diracun. Nauzubillah min dzalik. Itu jahat orang ini. Makanya hati-hati. Kita terima. Tapi ya apa nih? Kelelawar. Batman. Subhanallah. Oke. Yang penting jangan dimakan kelelawar. Saya sih makan. Iya. Enak. Iya. Wah, enak. Oh.
Tapi kan terus kita tahu bahwa itu menjijikkan. Iya halal. Yang jijik, kalau nggak jijik gitu. Corona kan juga. Corona itu penyebab corona itu. Nauzubillah. Dibuka jendelanya, jangan dibuka dulu Pak Heri. Jadi artinya begitu Pak. Jendelanya dibuka, pintunya dibuka, pintunya itu dibuka, pintu dibuka. Bukanya dulu, buka dulu aja depan. Jendela dibuka. Subhanallah. Dia mau ikut ngaji kan? Nah, keluar udah Pak, udah keluar. Sudah. Tutup lagi. Udah keluar. Sekarang tutup lagi. Ya, ada. Iya. Nah, kembali lagi. Jadi Rasulullah itu menerima hadiah dari siapapun, baik muslim ataupun non muslim. Nah, inilah pentingnya kita menerima hadiah. Ya. Jadi jangan ditolak. Kalau hadiah itu diberikan pada siapapun kita terima, namanya hadiah. Itu sebentuk bentuk penghargaan. Justru kalau ditolak, tersinggung dan sakit hati. Rasulullah itu orang kafir aja ngasih diterima. Tapi memang ada jadi catatan. Rasulullah itu ternyata diracun. Makanya kita terima dari orang kafir nih makanan, terima. Tapi kita jangan dimakan. Khawatir racun. Caranya jangan tahu dia kita buang. Gitu, jangan tahu kita buang kemana kayak gitu kan. Kasih jangan binatang, kalau binatang mati. Buang aja. Maksudnya buang jangan sampai tahu dia. Kita terima aja. Khawatirnya begitu. Ini kan kejadian di zaman Nabi saja diracun. Auzubillah. Tapi intinya ini tentang hadiah oleh kita. Terdapat banyaknya dalil menunjukkan kekafirnya alul kitab. Di zaman Nabi SAW di antara firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka dikafirkan oleh Allah disebabkan semua penyimpangan yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas, sedangkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Tuhan yang Esa. La ilaha illallah. Nah, ini jelas banget. Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Al-Maidah ayat 78. Lalu apa syarat sembelihan ahlul kitab yang halal? Jadi ada persyaratannya. Syarat-syaratnya pertama, jika kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya dan itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Karena nggak tahu. Karena jika itu di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita adalah mereka tidak disajikan sembelihan itu untuk Tuhan. Nggak tahu, namanya nggak tahu. Nggak tahu nih, ya halal. Namanya nggak tahu. Yang kedua, jika kita tahu cara penyembelihannya, maka harus menjamin satu, cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh seorang muslim, dalam arti terputus tenggorokannya, kerongkongannya, dan urat lehernya, bukan dengan cara dicekik, ditembak, digebuki, apalagi disetrum. Kan ada tuh orang makan anjing, ya Pak. Anjingnya udah Iya. Udah anjing lagi. Digebuki dia. Goreng lagi. Astagfirullah. kalau di sebelah ya tetap Haram ini kan. Iya. Maksudnya misalnya kambing atau sapi disetrum, digebuki, ditembak, dicekik, haram. Walaupun yang melakukan orang muslim, apalagi orang kafir. Yang kedua syaratnya, ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi mengatakan, Inna Allah subhanahu haram. Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih, dan
Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab sementara mereka meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam dan Allah salah satu unsur dari Trinitas, Maha Suci Allah dari pernyataan mereka. Karena itu sekalipun ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama Allah tetap boleh dimakan, dan jika menyebut namanya sungguh Allah atau apa yang mereka ucapkan. Menurut Ibnu Al-Arabi ini tentang syarat sembelihan ahli kitab yang halal. Yang ketiga syaratnya tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Misalnya sembelihan ketika perayaan mereka atau sembelihan di tempat keramat mereka. Misalnya sembelihnya di gereja, sembelihannya di tempat orang Yahudi beribadah, itu tidak halal, haram, jelas haram. Nyembelih sapinya di tempat mereka menyembah Tuhan mereka, haram. Syekhul Islam menjelaskan untuk sembelihan ahli kitab ketika hari besar mereka dan yang digunakan untuk persembahan kepada selain Allah seperti mereka menyembelih untuk Al-Masih. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang masyhur dalam keterangan beliau ini tidak dibolehkan memakannya meskipun mereka tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat juga yang melarang dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu Sirat al-Mustaqim. Alkitab bukan ateis. Ini juga jadi catatan yang perlu diperhatikan. Ahlul kitab bukan ateis, karena ahlul kitab mengakui keberadaan Allah dan meyakini Allah yang menciptakan serta mengatur alam semesta. Hanya saja ahlul kitab mengubah agama mereka dari apa yang diajarkan Nabi mereka sehingga mereka jadi kafir. Berbeda dengan ateis, mereka tidak mengakui entitas Tuhan. Bagi mereka semua dikembalikan kepada logika manusia, sementara keberadaan Tuhan sangat mengganggu kebebasan berpikir mereka. Karena itu entitas Tuhan harus dihilangkan menurut orang ateis. Atas pertimbangan ini sebagian ulama memfatwakan haramnya sembelihan orang barat karena aslinya mereka orang ateis, meskipun secara administrasi mereka Nasrani atau Yahudi, tapi secara pemikiran mereka menolak semua keberadaan agama sehingga mereka bukan termasuk ahli kitab. Nah, langsung pengalaman di barat gimana? Ateis apa Yahudi Nasrani? Ateis kan nggak mengganggu. Nggak, kalau di sana orang-orang barat yang umumnya. Makanya di sana majemuk kayak Majemuk yang ada yang ateis, ada yang karena bagi mereka itu basicnya adalah kejujuran, kebaikan, kemudian kamu beragama atau tidak, ya itu basicnya. Karena kan banyak orang mengatasnamakan orang Muslim atau Nasrani yang menggunakan agama sebagai alat politik, sehingga ujung-ujungnya membenci kelompok lain. Nah, ini yang akhirnya mereka buang agama itu sebagai sumber perpecahan. Menurut mereka orang-orang yang nggak menganggap, yang akhirnya tidak mengakui Tuhan. Jadi yang menyebabkan mereka ateis adalah kita juga. Bagaimana kita mengasihkan agama kita? Ya kan? Makanya saya menarik nomor 5 Al-Maidah 5 itu yang gimana? Kalimatnya udah jelas sebenarnya, cuman ya nggak maaf ya. Kalimatnya jelas, Allah menghalalkan ini. Jadi apa yang sudah dihalalkan, apa terus jangan dirubah-rubah lagi gitu. Artinya seperti contoh misalnya yang definisi tadi udah bagus. Yang disebut ahli kitab itu adalah orang-orang non Muslim dan non nyembah berhala. Mereka itu percaya sama Allah. Bahwa dalam perjalanannya mereka menciptakan, mengkreat bentuk Tuhan itu adalah sebagian ada di Isa, sebagian ada di Maria. Dan karena mereka butuh perwujudan. Tapi dalam hati kecil mereka sejujurnya dia percaya pada Allah. Nah, makanya Allah kan lebih tahu daripada kita. Dan saya yakin bahwa semua surat-surat yang diturunkan Allah itu berlaku forever. Bukan itu zamannya Rasulullah saja. Kalau zamannya Rasulullah ngapain ini diturunkan sampai sekarang? Kan begitu. Baca kan? Makanya kita sekarang belajar. Makanya saya tadi menjelaskan panjang tuh. Tafsir ini sesuai nanti nonton penjelasannya. Jadi ujungnya nanti intinya baru. Jadi akhirnya sekarang gini, misalnya kita hidup di Indonesia ini. Katakanlah
jogging di mana? Di Mastik. Berarti kayaknya di Mastik haram apa enggak? Iya kan? Iya. Nah, dimasak, gulai, dimasak apa? Mau masakan lah ya, jadi sop lah. Ada. Masih Pak Yosef langsung nanti anak istilah percaya. Makanya tadi itu Rasulullah menerima hadiah dari siapapun, termasuk orang kafir, terima. Cuma masalah bagi kita mau dibuang itu kan terserah kita. Karena khawatir sebentar ya, khawatir Nabi ada diracun, gitu khawatirnya itu. Tapi kan Pak Yosef racun-racun itu, jadi konotasinya udah berbeda. Iya, yang itu udah berbeda. Maksud saya adalah kita terima, tapi kembali bapak udah mau makan mau ya. Saya ke rumah kakak saya, Nasrani dia mau beli kambing, mungkin dia yang beli kambingnya sendiri. Iya. Mau beli kambing berat, coba kita makan. Kalau Kalau gini Ustaz, Gimana? orang-orang Nasrani itu juga mempercayai Tuhan yang sama. Iya. Yang membedakan adalah mereka mempercayai Tuhan yang sama itu punya zat yang lain. Nah itu. Makanya kalau dikasih tahu soal ini sampai kita baca sekarang, artinya pada saat Rasulullah memang sudah ada, dan pada zaman Rasulullah kenapa Rasulullah diturunkan? Karena mereka sudah mempersekutukan Allah. Iya. Dan itu dibolehkan oleh Alkitab. Iya. Jadi orang-orang yang memiliki Alkitab, Yahudi dan Nasrani, boleh dimakan anunya. Iya. Apa? Yang mereka pilihan. Padahal pada zaman Rasulullah itu memang mereka sudah mempercayai 3 Tuhan. Tapi Tuhannya Allah, gitu. Sifatnya, perbedaannya mereka kan itu. Iya. Jadi Tuhannya sama. Kalau yang Tuhannya sama Allah, iya. bukan ahli kitab itu nggak percaya Allah, Iya. Tuhannya yang lain. Iya. Banyak saya temukan di sini adalah Tuhan mereka. Mereka beriman pada Tuhan mereka. Artinya di Al-Quran ini yang memberikan Allah sudah memberikan apa ya? Iya. Accept gitu. Mereka percaya pada Tuhan. Mereka percaya juga sama Allah, tapi mereka tersesat dengan menambah-nambah itu tadi. Kayaknya Ustaz ini apa? Ya gimana? Kalau bisa bahasa Jawa ini, Gimana? saya kemarin ada kebetulan Jawa di Jogja. Yang bisa pipis. Ada rumah bagus, bersihnya. Ternyata itu gereja. Wah. Begitu ada teman saya ini kan Dikirain toilet itu. salah satu dari yang jantung saya itu nanya, ini gereja saya waktu kecil. Akhirnya kita duduk. Teman saya pipis, saya nungguin. Iya. Ya duduk aja. Ini. Karena teman ini, aku foto dong. Iya. Nah, tadi belakang ada tulisannya. Wah, tulisannya menarik. Bagus tulisan orang-orang. Diartikan bahasa Jawa, diartikan bagus sekali. Apa artinya? Artinya aja, jangan bahasa Jawanya, saya nggak ngerti. Iya, saya percaya sama nggak ngerti. Saya baca. Dia menyebut Allah itu Yehova. Jadi bahasa dia Allah itu Yehova. Zat Ibrani. Ibrani. Nah, bukan berarti yang ini yang harus dimengerti buat jangan-jangan orang Yehova. Bukan. Yehova itu adalah Allah Bagi dia. Nama dekat kita tak panggil Gusti Allah. Gusti Allah. Mari sama-sama memuji kepada Yehova. Karena Tuhan itu sangat kasih damai, sangat memberikan kebaikan, ya kan? Dan kasih damainya itu langgeng selamanya. Jadi itu anggenya abadi. Kasih sayang Allah itu abadi. Abadi selamanya. Misalnya Zabur, Mazmur 181. Nah, itu kan menarik. Jadi mengingat, ayo kita bersyukur, iman kita ini kan. Masya Iya. Menyembah Allah. Tak kirim kan di Al-Jadid. Ada di Al-Jadid. Ada. Ada jadi Ada. Baca bersih itu saya masuk ke dalam. Mana ini? Mana bapak ini apa? Oh bapak ini karena
ini kita ibadahnya Zoom. Jadi apa? Misalnya itu Zoom karena masih masa corona. Iya. Oh iya. Ya marbot itu Pak Heri. Iya. Jadi akhirnya kembali basic dan kembali ke ini adalah bahwa kenapa di Amerika, di Inggris, di Dublin salah satu penyebabnya orang meninggalkan agama karena agama itu alat menjadi, bukan agamanya jelek, tapi manusianya dijadikan alat untuk perpecahan, untuk bahwa I'm better than yours, Iya. lebih baik daripada Anda. Nah ini mulai bahwa di sini jelas orang yang baik itu apa? Orang yang melakukan kebaikan lebih baik daripada orang lain, itu adalah orang yang baik. Makanya pastor dulu itu. Tapi ini menarik, Iya. karena dulu Pak, banyak sekali orang yang menikah non agama, beda agama. Muslim saya banyak di keluarga saya juga banyak yang menikah gitu. Tapi ya tergantung akidah kita, kuat-kuatan kita. Kalau enggak ya kitanya ikut. Ini kembali ke sini Pak. Mana? Ke yang tadi Sebagian orang menikah. Al-Maidah. Bahwa Allah membolehkan kita memakan sembelihan ahli kitab. Padahal di zaman Rasulullah pun sudah 3 zat tadi, gitu, udah trinitas. Itu saya rasakan waktu saya di Amerika, bahwa kalau gitu kita nggak makan di Amerika, Pak. Pada saat itu ya, masih jarang, Pak. Kalau mau pergi itu kita jauh. Kemudian situasi kadang-kadang dingin, Tapi kalau kita percaya dengan ini, memegang sudah dapat pengetahuan tentang ini, tentunya kita nggak sulit Pak memakan. Betul, makanya coba nih. Karena kalau di sana waktu itu saya dapat fatwanya, dia bilang fatwa dari sana. mereka makan ini bukan untuk sesembahan, mereka untuk jual, untuk ekonomi. Lain untuk kalau ritual. Nah, kita kalau untuk ritual kita nggak boleh makan. Gitu. Disembahkan, disembahkan untuk ini. Kayak itu ya, sesembahan kan apa namanya? Itu fatwa. Itu fatwa dia bilang. Tapi kalau untuk kamu dalam keadaan normal di satu tempat yang keseluruhannya adalah ahlul kitab, maka nggak apa-apa kamu makan. Tapi kalau kamu mau bersikap hati-hati, makanlah jangan berlebihan. Malah itu yang lebih masih fatwa lagi. Fatwa dari bapak itu. Fatwa. Sebab kalau kamu juga nggak makan, nanti kamu kekurangan gizi. Kalau dalam waktu lama kan bisa sakit, bisa bahaya. Sakit. Jadi makanya ada ibadah yang mandor sama ibadah mahal. Makanya mahal. Tapi memang tetap harus hati-hati. Tapi kembali, ternyata agama kita itu indah. Karena memang rahmatan dari Allah. Jadi ada di situ pun jangankan makan, mengawini aja boleh. Iya. Dengan syarat tertentu tentunya. Dan tertentu dan tapi dia ada catatannya Pak, lebih baik yang beriman. Boleh, tapi lebih baik yang beriman dan bolehnya itu dia harus kita masukkan Islam Pak. Kalau enggak kita. Nah ketika makanya fatwa itu kita menikah, dia kan jadi muslim. Iya. Dia diizinkan menikah. Diizinkan. Untuk anaknya pacaran kenalan sama itu, Tuhan udah Nasrani belum tuh. Nanti kalau dia udah kaya. Iya makanya itu bahayanya. Nah kesimpulannya syarat-syarat sebelum Alkitab yang halal. Kalau kita tidak tahu proses penyembelihannya di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita mereka tidak disajikan sebelah untuk Tuhannya, maka itu pun hukumnya halal. Kalau kita tahu cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh Muslim, ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama selain Allah, tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah, maka itu ahlul kitab sembelihan yang halal untuk dikonsumsi. Di keluarga saya itu ada yang muslim. Jadi kita datang, duduk, kakak saya, kamu jangan makan yang ini aja. Ini buat Pak Ahmad. Pak Ahmad itu yang
Muslim. non muslim Eh, juga. muslim. Karena itu pasti babi. Oh iya iya. Emang kan kalau istri saya yang diambil kuku. Yang lain tuh nggak berani ambil dia. Begitu dia ngomong itu dia bayangkan kita udah wajarnya jadi satu kira-kira kan. Jadi saya udah makan tadi saya pakai kuku aja ya gitu. Itu istri saya. Ya itu bagus. Hebat. Mantap. Itu kehati-hatian. Nama bahasa agamanya ikhtiar. Sifat kehati-hatian itu dua harus dijauhi. Kalau kita tahu yang ada yang haram, Pak, ya kita jangan makan. Jangan. Kayak minyaknya. Jangan. Jangan. Iya. Karena memang sebetulnya mereka sendiri pun melanggar. Nggak Iya. ada. Babi itu nggak boleh. Menurut agama mereka juga kan? Iya. nggak boleh. Ini kan baru kemarin. Kalau saya godain kakak saya itu. Udah makan. Iya. Lucu ini enak. Tak bungkusin. Bungkus dia. Tak bungkusin kan. Saya makan. Enak. Dia makan. Dia kata saya. Iya. Enak. Enak banget. Itu pakai minyak babi. Dia tersinggung karena dia kan makan babi. Padahal minyaknya nggak babi. Enak minyak babi. Padahal nggak babi. Hanya apa ya bahasa Jawanya sanepo. Ayo saudara tahu sanepo. Ngeledekin. Oh, ngeledekin. Humor. Karena dia percaya bahwa babi itu enak gitu loh. Kenapa dia makan? Dia tahu itu haram. Dia tetap makan. Kenapa? Karena enak. Nggak enak. Gitu. Jadi ya Pak dikatakan kemarin saya kaji. Kristen nggak boleh makan. Di jalan saya Kristen nggak boleh. Ternyata Kristen nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang kitabnya itu siapa itu? Babi yang boleh siapa? Ya, yang orang gaya yang hidup. yang mengizinkan orang Kristen juga. Oh. Tetapi bukan berarti dia alul kitab. Karena dia nggak baca kitabnya kan. Sunat juga ada. Mereka sunat Yesus itu sunat. Kita gitu ya. Ini kita. Allah. Kemudian tentang fatwa MUI, menikahi alul kitab haram. Sudah jelas ya fatwa MUI. Kenapa? Ya, melarang perkawinan antara muslim dan non muslim, baik alul kitab atau bukan alul kitab, baik laki-laki muslim ataupun perempuan yang muslim. Tapi ada yang Kenapa? Tujuannya ini tujuannya menghindari timbulnya keburukan atau kerugian, kalau bahasa agamanya mafsad yang lebih besar di samping kebaikan keuntungan maslahat yang ditimbulkan. Itu kenapa haram, ini alasannya yang di ujung ini. Kenapa menikahi alul kitab haram? Karena menghindari timbulnya keburukan kerugian yang lebih besar. Misalnya nanti anaknya bingung, keturunannya, dan itu bahaya bagi pendidikannya, bagi keberlangsungannya. Ya kan dulu kan ada kan. Dan makanya kan dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 kan itu kan tidak bisa. Ya. Seorang muslim nikah dengan muslim dengan Kristen, Muslim dengan Hindu nggak boleh. Ya harus seagama. Muslim harus muslim, Kristen sama Kristen, Hindu sama Hindu, Buddha sama Buddha. Dan itu menjadi undang-undang pernikahan, jadi undang-undang nomor 1 tahun 94. kalau nikah. Artinya kalau tercatat ya, tercatat. Kalau nikahnya nggak tercatat itu mau beda. Makanya kan ada orang Enggak kan setelah nikah jadi muslim boleh. enggak, ketika muslim harus disadat itu baru bersadat. Iya nikah dia muslim. Oh, iya, boleh. Dia bukan pakai sadar. Iya, pasti boleh itu mah. Itu boleh. Iya. Ini fatwa ini. Mudah-mudahan jelas ya. Pas banget waktunya selesai. Sekarang kita sesi tanya jawab sebelum kita tutup dengan doa. Allah